Assalamualaikum Bu Aidul. Assalamualaikum, ini masuk. Duduk Bu Dini. Ada apa Bu Dini ya? Jadi begini Bu, apa Ibu punya waktu? Ada. Ada apa Bu Dini? Apa yang bisa saya bantu? Ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh gitu Bu Dini ya. Boleh Bu Dini, saya punya waktu hari ini tentang apa yang Bu Dini mau ceritakan. Makasih Bu ya udah ada waktu untuk saya. Baik. Apa yang ingin Bu Dini capai pada diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan saya Bu. Boleh, oke Bu Dini. Jadi kira-kira masalah apa yang sedang Bu Dini hadapi saat ini dan perasaan Bu Dini itu seperti apa? Begini jadi bukan, saya merasa nggak nyaman ketika mengajar di kelas 11 IPS. Boleh Bu Dini ceritakan lebih lanjut permasalahannya seperti apa? Karena pada saat saya mengajar sejarah di kelas 11 IPS, anak-anak itu responnya kurang. Terus mereka pada pasif. Saya di situ saya merasa nggak nyaman sendiri. Kira-kira selain permasalahan yang tadi sudah disebutkan, ada nggak Bu Dini permasalahan yang lain? Terus masalah yang lainnya karena yang tadi mungkin nggak menarik, jadi anak-anak banyak yang asik ngobrol sama kawan sebangkunya. Tadi Bu Dini katakan Bu Dini ngajar sejarah ya? Iya, Setahu saya Bu Dini disiplin ilmunya kan bahasa Inggris. Kok bisa ngajar sejarah? itulah sebenarnya seperti ini Bu. Kan banyak guru yang pensiun, terutama guru sejarah. Jadi saya diminta tolong untuk mengajar sejarah, membantu gitu Bu. Oh begitu, baik. Apakah pada saat Bu Rini mengajar bahasa Inggris, anak-anak juga cuek atau tidak respon terhadap Bu Rini? Enggak Bu, itulah di situ saya melihat berbanding terbalik. Ketika saya mengajar bahasa Inggris, anak-anak lebih aktif daripada ketika mengajar sejarah. Boleh Bu Rini ceritakan pada saat Bu Rini mengajar sejarah, di mananya yang anak-anak itu merasa cuek atau bagaimana cara Bu Rini mengajar sejarah itu di kelas seperti apa? Boleh Bu Rini ceritakan? Nah, yang selama ini saya coba, biasanya saya menjelaskan, menulis, dan sesekali saya selingi dengan latihan. Tadi Bu Rini ceritakan pada saat pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak kan senang, Iya. termotivasi. Kalau Bu Rini ngajar bahasa Inggris itu seperti apa? Kalau di bahasa Inggris, biasanya orang kami sering dengan menggunakan model pembelajaran. Ada lain yang Bu Rini lakukan? Ada, misalnya ketika ada speaking, biasanya saya menggunakan game untuk melatih vocab siswa. Kemudian sesekali juga mendengarkan musik dalam bentuk lagu dalam bahasa Inggris. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Bu Rini ya, dari yang Bu Rini ceritakan tentang pembelajaran bahasa Inggris yang menarik karena adanya macam-macam permainan. Kemudian pada saat pembelajaran sejarah, anak-anak itu jadi cuek dan berbicara dengan temannya karena Bu Rini mengajar satu arah. Artinya Bu Rini menjelaskan, anak-anak mendengar sekali-kali mereka kan mengerjakan latihan. Jadi mungkin itu yang membuat mereka bosan. Apa benar begitu Bu Rini? Ya, yang selama ini saya lakukan seperti itu. Berarti Bu Rini ini sudah tahu nih persoalan apa yang membuat Bu Rini tadi merasa tidak nyaman, anak-anak merasa tidak senang dengan pembelajaran sejarah. Kira-kira untuk langkah ke depan apa yang akan Bu Rini lakukan? Sepertinya setelah saya menceritakan masalah ini sama Ibu, saya mulai terpikir untuk menelpon guru sejarah yang udah pensiun, belajar sama beliau bagaimana tips-tipsnya agar siswa itu senang belajar sejarah. Kemudian saya pun akan lebih giat lagi untuk browsing di internet, melihat YouTube dan lain sebagainya untuk mencari metode yang terbaik lah untuk mengajar sejarah. Bagus Bu Rini, saya suka dengan solusi yang sudah Bu Rini temukan sendiri. Kira-kira apa ada langkah lain yang Bu Rini mau ambil? Ya, selain dari itu, saya sudah terpikir agar meluangkan waktu untuk belajar sama guru senior yang ada di sekolah. Oke Bu Rini, berarti dari diskusi hari ini boleh nggak Bu Rini ceritakan kembali apa yang akan Bu Rini lakukan untuk berikutnya?
Ya, hal yang pertama kali mungkin saya akan belajar sendiri dengan membrowsing di internet bagaimana metode untuk pembelajaran sejarah yang menyenangkan. Oke Bu Rini, jadi berarti Bu Rini sudah berkomitmen terhadap permasalahan dan solusi yang akan Ibu Rini lakukan tadi. Nah, dari komitmen itu kadang-kadang kita Bu Rini sering lupa. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rini untuk mengingatkan tentang komitmen yang tadi Bu Rini jelaskan? Untuk hal tersebut mungkin saya akan minta bantuan teman sebangku saya, yaitu Bu Nisa, Bu, untuk mengingatkan saya supaya tetap konsisten dengan komitmen saya itu. Oke Bu Rini, berarti kita sudah capai tujuan diskusi kita hari ini. Semoga Bu Rini sukses di mata pelajaran sejarah sama suksesnya di pembelajaran bahasa Inggris. Kalau ada masalah lagi, kalau Bu Rini mau sharing, saya selalu bersedia Bu Rini. Terima kasih banyak Bu, Sama-sama, Bu Ayu. atas waktunya dan pencerahan dari Bu Ayu. Sama-sama Bu Rini, sukses selalu ya Bu Rini.